Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Berjumpa lagi di konten kita hari ini, yaitu podcast Vokasi dalam Podcast bersama saya Niken Ustawijaya dari PT Cipta Sarana Cendekia. Nah, hari ini saya tidak sendiri, saya seperti biasa bersama dengan Mr. Alfi selaku Direktur Utama dari PT Cipta Sarana Cendekia. Kita akan ngobrolin banyak hal nih Pak Alfi, terutama di kegiatan roadshow. Nah, jadi saya mau bincang-bincang terkait kegiatan roadshow yang sudah menjadi agenda rutin nih ya di PT Cipta Sarana Cendekia. Kemarin di bulan sebelumnya, Pak Alfi sudah melaksanakan kegiatan roadshow di Region 2, betul ya Pak Alfi? Di Gresik, Lamongan, sama Tuban. Oke, nah di bulan kemarin nih, pas nih rekan-rekan semuanya, PT Cipta telah menyelenggarakan kegiatan roadshow di Region 3. Ini dari mana saja Pak Alfi? Region 3 kemarin kita ambil skupnya di Jember. Kemudian Kita lanjut ke Bondowoso, stop terakhirnya kemarin di Situbondo. Wah, jadi berurutan ya. Itu daerahnya bisa di-spill sekolah-sekolahnya mana saja Pak Alfi yang sudah dikunjungi di Region 3? Oke, jadi ada beberapa sekolah di Region 3 memang yang kita kunjungi ya. Di Region 3 itu yang pertama kita ke SMK ini, Kartini. Jember. Di Jember kita 2 hari, dari Kartini kita bergeser ke SMK Negeri 1 sama SMK Negeri 6 Jember. Tuh 2 hari, kemudian kita geser ke Bondowoso. Di Bondowoso kita ke SMK Negeri, kemudian lanjut ke SMKN Kelabang ya. Negeri 1 Kelabang. Negeri 1 Bondowoso, kemudian ke Negeri 1 Kelabang. Terus kita pindah lagi ke destinasi terakhir ke Situbondo. Di Situbondo itu dalam 1 hari kita kunjungan di 3 sekolah. Jadi itu nyambung mulai dari SMK 1 Panji, kemudian ke SMK Kendit ya, SMK Negeri 1 Kendit ya. Dari Kendit itu terus kita menutup kegiatan roadshow ini di Supo. SMK Negeri 1 Subo ya. Oke, wah luar biasa. Berarti berapa sekolah tadi? Lumayan banyak ya Pak Alfi ya yang telah dikunjungi. Sehat kan Pak Alfi ya, tapi ya? Selalu sehat gitu. Kalau ketemu sama anak-anak saya malah sehat gitu. Kalau saya nggak keluar dari kantor kayaknya malah sakit ya. Berarti setiap bulan nih Pak Alfi roadshow ya. Jalan. Nah ini tadi sekolah-sekolah yang sudah dikunjungi oleh Pak Alfi dengan tim PT Cipta Sarana Cendekia. Menurut Pak Alfi bagaimana nih sambutan dari sekolah masing-masing atau feedbacknya dari Region 3 itu seperti apa menurut pandangan dari Pak Alfi? Jadi ini betul-betul hal yang menyenangkan juga buat kita gitu ya. Jadi ketika kita berangkat, kita sudah cukup lama nggak, sama seperti di video kita sebelumnya lah, kita cukup lama nggak menjalin silaturahmi sama teman-teman, terutama rekan-rekan dari SMK gitu. Ketika kita datang, rupanya itu menjadi salah satu hal yang termasuk ditunggu gitu ya. Dengan kondisi sekarang peralihan kurikulum juga, teman-teman ke ini ya, menghadapi ke arah kurikulum merdeka. Terus menghadirkan guru tamu itu menjadi sebuah persyaratan juga bagi mereka, dan itu kewajiban karena harus mendekatkan siswanya dengan industri. Jadi feedback yang kami terima di sana itu sangat positif. Dan bahkan mulai dari hari pertama kita di Jember, mulai dari berkunjung di SMK Kartini sampai besoknya kita terus berkunjung ya di beberapa SMK yang saya sebutkan tadi, semua penyambutan, semua feedback yang kita terima itu positif. Itu baik dari segi kita bertemu dengan pihak sekolah, disambut gitu ya, disambut dengan sangat hangat. Terima kasih sekali teman-teman dari Jember, dari Bondowoso, dari Situbondo. Kemudian kita sempat ngobrol juga dengan beberapa guru untuk program keahlian akuntansi ya. Kemudian bertemu dengan perwakilan kepala sekolah, bahkan beberapa kepala sekolah juga kita sempat bertemu dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah dan membahas program-program ke depan ini seperti apa gitu. Jadi luar biasa sekali sambutan yang saya terima, dan yang kedua feedback yang saya dapat cukup banyak catatan juga dari Jember, Bondowoso dan Situbondo. Tapi yang harus saya garis bawahi di sini, atensinya di region ketiga ini luar biasa banget. Jadi dari ujung depan siswa duduk sampai ujung belakang siswa duduk itu atensinya ke kita itu luar biasa banget. Jadi capeknya nggak begitu terasa juga di region ketiga ini karena transfer energinya itu positif semua. Gitu. Bahkan sama Mas Indra kemarin beberapa kali kita sempat ngisi sesi itu sambil santai aja sama anak-anak. Jadi guru tamunya terasa deket banget gitu, kita sambil bercanda, sambil nanyain langsung kayak gitu. Jadi region 3 ini kemarin alhamdulillah dengan waktu yang pendek ya. Dengan waktu yang pendek, yang singkat, dengan jalur yang lumayan, jumlah sekolah yang banyak juga, kita merasa feedbacknya yang kita terima itu
bagus lah. Wah, luar biasa ya, ini jalurnya juga lumayan apa Pak? Jalurnya lumayan panjang. Lumayan panjang. Kurang sedikit sampai Banyuwangi. Oke, betul. Kalau dilihat dari list sekolah yang Bapak sebutkan tadi, ini berarti ada sekolah-sekolah yang belum pernah dikunjungi oleh PT Cipta Sarana Cendekia sebelumnya. Oke. Itu responnya bagaimana Pak? Responnya positif gitu, dan kita senang bisa main ke sana. Beliau-beliau juga mengharapkan nanti, ya mayoritas hampir semua sekolah juga mengharapkan terus ada kerjasama dengan Cipta dalam tahap lanjut, yang itu nanti mungkin PR-mu ya. Oke. Gitu. Jadi ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang program-program yang akan kita keluarkan setelah ini. Wah, luar biasa. Sekolah yang dikunjungi juga banyak dan alhamdulillah responnya juga positif ya Pak Alfi ya. Terus bawa apa nih? Oleh-olehnya yang dibawa dari Region 3 ke Malang nih, Pak Alfi, atau PR buat kita lah di sini. Oke, jadi kalau dari Region 3 nih, oleh-oleh yang pertama adalah mungkin hampir semua tenaga pendidik ya, mungkin rekan-rekan pendidik atau teman-teman siswa SMK yang menonton video ini itu, yang dihadapi semuanya sama di era pasca pandemi itu menjadi suatu tantangan yang berat karena selama ini kan terbiasa sistem pembelajaran daring gitu ya, dan tidak bersentuhan atau bersinggungan langsung gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita masukkan ke dalam semua program yang kita jalankan bersama dengan SMK, dan juga mungkin SMK-SMK yang lain nanti juga bisa berfokus untuk menjalankan itu. Ya, kembali lagi ke pendidikan karakternya. Jadi kita sebagai IDUKA juga, kita sebagai fasilitator pendidikan juga, selain memperkuat hard skill di bidang kompetensi keahliannya masing-masing, baik itu akuntansi maupun teknik gitu ya, bersama dengan ANR, kita harus menanamkan pendidikan karakternya untuk mereka. Karena kalau enggak, di era yang sekarang ini kebutuhan industri kamu tahu sendiri gitu. Ada berapa banyak teman-teman rekan industri yang datang ke kita minta carikan rekrut. Syarat nomor satunya kan pasti attitude-nya harus baik. Iya, betul. Harus tahan banting lah. Dan susah ya Pak ya zaman dan sekarang. itu kita kita tuh provide ini ya, orang dengan karakteristik seperti itu lumayan susah gitu 2 tahun belakangan. Betul. Gitu. Nah itu jadi PR kita juga sebetulnya, kita nggak boleh tutup mata karena kita banyak bikin program untuk menggandeng pendidikan vokasi baik SMK maupun perguruan tinggi. Jadi salah satu nanti mungkin harus kita perkuat lagi attitude ya. Jadi pendidikan karakternya kita perkuat, kemudian set attitude yang dibutuhkan di luar sana baik untuk berkuliah, untuk berwirausaha atau untuk bekerja itu apa, kita siapkan. Gitu. Nah, lucunya ada beberapa hal yang berbeda nih dari Region 1, Region 2 sama Region 3. Iya. Seperti jadi, apa Pak Alfi? Di beberapa, saya nggak ngomong kotanya. Iya. Karena di satu kota itu ada beberapa daerah terpisah-pisah dan sekolah-sekolah itu kan di beda daerah. Masing-masing daerah itu ternyata punya kekhususan sendiri-sendiri. Jadi ada sekolah yang memang bertujuan, mohon maaf Pak Alfi kalau saya yang nomor 1 bukan BMW gitu, tapi saya rubah jadi WMB gitu. Jadi wirausaha melanjutkan bekerjanya terakhir aja, yang pokoknya gimana caranya siswa saya ketika lulus wirausaha gitu. Nah, yang nanti kita harus siap adalah sekarang template-nya masing-masing sekolah tidak sama. Orientasinya anak masuk SMK itu bukan setelah lulus saya bekerja, enggak. Jadi ada SMK yang setelah lulus saya harus mencetak wirausahawan, itu ada. Ada SMK yang setelah lulus peminatannya oke, anak-anak saya ini banyak yang kecenderungannya kepengen berkuliah gitu. Nah itu kita arahkan juga, dan yang pengen bekerja otomatis ya kita juga tetap harus nyiapkan juga gitu, karena sekarang jadi lebih luas pandangan mereka, jadi kita juga harus lebih siap, lebih bisa mempersiapkan apa yang dibutuhkan sama teman-teman nanti ketika mereka lulus. Wah, luar biasa ya Pak Alfi ya ternyata. Dan rencananya nih Pak Alfi, ini tadi dari Region 3 dengan feedback yang sangat luar biasa dari masing-masing sekolah, sekalipun ada beberapa sekolah yang belum sama sekali nih bermitra dan dikunjungi oleh PT Cipta ya. Semoga kedepannya bisa menjalin kerjasama dengan baik. Setelah ini kita ke Region 4 sebelum nanti kita tutup ya. Jadi untuk tahun ini saya akhiri, mohon maaf, di bulan November. Kenapa? Karena bulan Desember saya mengajak semua rekan-rekan SMK terutama di seluruh Indonesia ya, khususnya di Jawa Timur dan mitra kerja dari Cipta Sarana Cendekia untuk mengikuti kegiatan kita, yaitu Academy Catering di bulan Desember. Jadi November nanti akan menjadi rangkaian roadshow terakhir di tahun 2022. Itu kita akan masuk ke Region 4, yaitu ke Lumajang, Probolinggo, Pasuruan. Jadi kita mendekat ke arah Malang dari kemarin Situbondo ya. Situbondo, kita ke Lumajang, Probolinggo, Pasuruan. Region 5, 6, 7 nanti kemana? Kita
tahan dulu kita untuk tahun depan. Iya, gitu buat surprise ya Pak Alfi ya. Karena Baik. rencana kegiatan kita masih panjang dan masih panjang. Wah, ini pasti sudah penasaran semua nih. Oke, rekan-rekan semuanya, kita sudah masuk di penghujung podcast kita nih hari ini. Jangan lupa untuk di Region 4, Lumajang, Probolinggo, sama Pasuruan, ya, ditunggu informasi selanjutnya dari kami. Dan jangan lupa buat rekan-rekan vokasi semuanya, khususnya SMK di Jawa Timur dan sekitarnya untuk mengikuti kegiatan akademik catering kami, PT Cipta Sarana Cendekia, yang akan rencananya diadakan tanggal berapa Pak Alfi? Akademik catering nanti akan kita fokuskan supaya bisa dijalankan tanggal 21 Desember 2022. Ya, oke. Jadi 21 Desember itu akan jadi hari besar buat kita juga. Mungkin ada beberapa sekolah yang saya rasa ya jadwalnya kenapa harus di luar kalender akademik gitu ya. Tapi saya memang mencari jadwal yang kosong sebetulnya. Dan kita jadikan sebagai penutup tahun gitu, dimana kita di akhir tahun itu kita bisa refleksi apa aja, kita sampaikan semua kendala yang punya terobosan kita bagi, dan nanti kita akan mendatangkan rekan-rekan industri juga dan rekan-rekan profesi untuk bisa saling berkolaborasi di akademik catering itu. Wah, luar biasa. Nah, teknisnya seperti apa nanti disampaikan oleh Panikan ya, gitu dan teman-teman. Jadi saya mengundang gitu ya dengan senang hati menerima partisipasi Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti kegiatan akademik catering kita di bulan Desember nanti gitu. Sebagai awal dari rangkaian kegiatan kita di tahun 2023 nanti. Bapak Ibu sekalian, baik dari Jawa Timur, khususnya guru SMK Akuntansi dari Jawa Timur maupun sekitarnya, ditunggu informasi lebih detail kami mengenai akademik catering di channel YouTube yang akan kita infokan di kemudian hari ya. Pasti penasaran? Jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi terbaru di bidang akuntansi, perpajakan, dan vokasi di sosial media kami, yaitu di Instagram, TikTok, Facebook, Twitter @Cipta Sarana Cendekia. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Saya Niken Sustawijaya mohon undur diri. Terima kasih Pak Alfi atas waktunya. Semoga semuanya selalu sehat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast, vokasi dalam podcast.